Perkenalkannya, saya dari kelas 11 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas biologi saya. Untuk pembahasan kali ini, saya akan mengulas mengenai sel hewan yang dimana meliputi pengertian, bagian, struktur, fungsi, dan lain-lain. Pengertian sel hewan yaitu suatu bagian organ terkecil yang memiliki selapu tipis dan di dalamnya terdapat larutan koloid yang mengandung senyawa kimia. Sel ini memiliki keunggulan yaitu dalam membuat duplikat secara mandiri dengan cara pembelahan sel. Berikut adalah bagian-bagian dari sel hewan. Yang pertama ada membran sel. Membran sel adalah pembungkus sel pada bagian luar yang tersusun dari protein atau lipoprotein, kolesterol, dan lemak atau lipid. Fungsinya diantaranya yang pertama mengatur keluar masuk nutrisi dan mineral, yang kedua sebagai pembungkus atau pelindung sel, yang ketiga menerima rangsangan dari luar, dan yang terakhir tempat berlangsungnya berbagai reaksi kimia. Yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang berupa cairan sel dan memiliki bentuk seperti gel. Organel ini memiliki dua fase proses bentuk, yaitu fase gel atau cair dan fase sol atau padat. Sitoplasma memiliki fungsi diantaranya yang satu sebagai sumber bahan kimia sel, yang kedua tempat berlangsungnya metabolisme sel. Dalam sitoplasma terdapat mikrotubulus, yaitu berfungsi sebagai pelindung sel, yang kedua memberi bentuk sel, yang terakhir berperan sebagai dalam pembentukan flagella, cilia, dan sentriol. Ketiga ada nukleus. Nukleus adalah organel kecil yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel. Di dalam nukleus terdapat bagian-bagian diantaranya membran inti, nukleoplasma, kromatin atau kromosom, dan nukleus. Nukleus memiliki fungsi yang pertama, tempat berlangsungnya replikasi, yang kedua, menyimpan informasi genetik, yang ketiga, untuk menjaga integritas gen-gen, yang keempat, mengendalikan proses metabolisme dalam sel, dan yang terakhir, mengontrol aktivitas sel dengan mengolah ekspresi gen. Keempat, ada mitokondria. Mitokondria adalah organel terbesar yang ada berguna sebagai mesin dalam sel. Organel ini memiliki dua bagian lapis membran yang leku-leku yang disebut dengan istilah kritas. Glukosa dan oksigen saling bekerja sama dalam proses pembentukan energi. Organel ini memiliki fungsi yang pertama sebagai respirasi seluler dan yang kedua sebagai penghasil energi dalam bentuk ATP. Yang kelima, retikulum endoplasma, yaitu organel yang memiliki bentuk benang-benang yang terdapat di inti sel. Retikulum endoplasma terbagi atas dua, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma halus berperan tidak melekat dengan ribosom, sedangkan retikulum endoplasma kasar melekat pada ribosom. Fungsi-fungsinya yang pertama sebagai sintesis protein, yang bertugas adalah retikulum endoplasma kasar. Yang kedua, sebagai tempat mengangkut sintesis steroid dan lemak. Yang ketiga, membantu detoksifikasi sel-sel berbahaya di dalam sel. Yang bertugas adalah retikulum endoplasma halus. 6. Ada badan Golgi. Badan Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Badan Golgi dapat ditemukan di semua sel eukariotik. Organel ini sangat berperan penting, yaitu mempunyai fungsi ekskresi seperti ginjal. Fungsinya yang pertama untuk memproses protein, yang kedua membentuk lisosom, yang ketiga untuk membentuk membran plasma, dan yang terakhir membentuk vesikula atau kantong untuk ekskresi. Yang ketujuh ada sentriol. Sentriol adalah struktur organel yang memiliki bentuk tabung organel, dapat ditemukan pada sel eukariota. Selain itu, sepasang sentriol mampu membentuk struktur gabungan yang disebut dengan istilah sentrosom. Fungsinya yang pertama berperan sebagai pembentuk silia dan flagella, yang kedua sebagai proses pembelahan sel dalam pembentukan benang spindel. 8. Ada lisosom.
Lisosom adalah organel berupa kantong terikat di membran yang berisi kandungan enzim hidrolitik. Hal ini digunakan dalam mengontrol pencernaan intraseluler di keadaan apapun. Lisosom terdapat pada sel eukariotik. Fungsinya yang pertama untuk mengontrol pencernaan intraseluler. Yang kedua sebagai pencerna materi dengan menggunakan fagositosis. Yang ketiga sebagai penghancur organel sel yang telah rusak atau autofagi. Dan yang terakhir sebagai pemasukan makromolekul dari luar menuju ke dalam sel dengan mekanisme endositosis. Yang terakhir ada ribosom. Ribosom adalah organel sel yang memiliki tekstur padat dan kecil dengan ukuran diameter 20 nm. Organel ini terdiri atas 65 RNA ribosom dan 35 protein ribosom. Ribosom bekerja sebagai penerjemah RNA untuk membentuk rantai polipeptida atau protein dengan menggunakan asam amino pada saat proses translasi. Di dalam sel ribosom terdapat terikat yang berada pada retikulum endoplasma kasar atau membran inti sel. Ribosom memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya protein sintesis protein. Ini adalah penampakan secara jelas atau dekat. Seperti ini. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.